Wow, luar biasa. Saya nggak nyangka Restock Football ya. Ya mungkin teman-teman tahu awalnya kita cuma ngebahas bola, tapi di samping saya pada sore kali ini, wow, saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Coach Iwan Setiawan. Di mana pemain-pemain terbaik dari 27 provinsi terpilih masuk di 6 pemusatan latihan di Indonesia. Oh, Ya, betul. ya tepatnya tahun 87 saya bergabung dengan salah satu klub besar di Indonesia saat itu adalah Pelita Jaya. Pelita Jaya. Dan tagar di mana-mana Iwan Out. Pada saat pertandingan banner besar-besar Iwan Out. Padahal tim ini udah masuk 5 besar tahun sebelumnya dengan 2 kali juara Piala Trofeo. Jadi saya juga minta tolong barangkali Reja punya kesempatan suatu saat bisa ngobrol-ngobrol sama Jack Mania. Siap. Jadi bisa tanya ke mereka kenapa kalian harus bilang Iwan Out. Iwan Out. Wow. What is your reason? Yes, yes. Ya kan? Tapi mungkin begitu masuk tahun kedua saya di Persija, waktu itu memang manajemen ambil sikap untuk tidak memperpanjang kontrak Bambang Pamungkas. Jadi saya nggak bisa ngomong karena pada saat itu manajemen mungkin punya pertimbangan masalah kekuatan finansial. Karena kita tahu Bambang juga masih punya nilai yang sangat tinggi. Sangat tinggi di mata Jack Mania apalagi ya Coach ya. Betul. Berarti klarifikasi yang pertama mungkin ini adalah hal di mana sebetulnya bukan salah Iwan Setiawan ketika Bambang Pamungkas itu keluar dari Persija Jakarta, karena itu adalah keputusan dari manajemen sendiri. Ada dua mungkin saya tambahkan. Ada selain Bambang Pamungkas ada Leo Saputra. Karena setiap banner, setiap latihan saya dianggap tidak menghormati legend mereka. Ya, disebutkan sama mereka bahwa Bambang Pamungkas dan Leo Saputra pada saat itu. Dan padahal pada saat ini manajemen juga harus terus berjalan dan Coach Iwan juga harus terus melatih Persija Jakarta tanpa mereka berdua. Betul. Wow, luar biasa. Jadi itulah mulai terjadi kalau saya bilang riak konflik antara saya dengan Jack Mania. Tapi alhamdulillah saya tidak melihat itu secara keseluruhan. Karena pada saat pertandingan saya juga masih melihat ada komunitas Jack Mania yang tetap mendukung saya. Jadi ada suara yang di sana Iwan Out, yang di sini Iwan Stay. Setiap pertandingan, jadi rame aja. Ya, jadi itulah kalau misalnya Reja tanya mengenai bagaimana saya di Persija, ini ceritanya. Sampai akhirnya saya putuskan, saya bilang sama Ferry Paulo, kondisi ini udah sangat tidak kondusif, sudah tidak nyaman tentunya. Sudah tidak nyaman karena saya ada di dalam, begitu kencang pressure terhadap saya, baik lewat media dan semua. Terus saya juga melihat ada beberapa pemain yang terprovokasi, terprovokasi dengan kondisi di luar, sehingga saya pikir kalau saya terus di tim ini tidak sehat dan menjadi kacau. Akhirnya saya putuskan, saya bilang sama Presiden Ferry Paulo saat itu, saya bilang, Pak, saya mohon maaf, saya minta supaya kontrak saya tidak diselesaikan saja. Wow, tapi cukup luar biasa ya Coach ya, ketika Coach adalah pelatih pada saat itu dengan keinginan yang besar untuk tentunya ini adalah tim yang pernah Coach bela ya. Ya. Coach sebelumnya pernah juga bela Persija Jakarta ya. Iya. Dan tentunya ini adalah seperti tanggung jawab dan juga seperti berkontribusi lah untuk tim yang udah pernah Coach bela sendiri ya. Wow, luar biasa. Oke, Coach, saya paham bahwasanya banyak sekali kontroversi yang terjadi sama Coach ya. Kalau kita bilang mungkin kita sedikit flashback dengan masalah Borneo mungkin, dan juga mungkin dengan bersama bonek yaitu Persebaya ya. Banyak sekali, tapi Coach, apa perasaan dan mungkin hal yang pengen Coach sampaikan kepada teman-teman football lover ini Coach? Apakah kontroversi itu Coach ciptakan sendiri? Apakah ada yang memframing Coach hal ini menjadi kontroversi?
Saya kira nggak ada, semuanya berjalan secara alami. Secara alami. Ya, semua berjalan secara alami. Saya juga berbuat dengan segala sikap saya di sepak bola. Betul. Ya, sehingga akhirnya beberapa wartawan mengklaim saya Mourinho of Indonesia. Mourinho. Special of Indonesia. one. Iya, special one. Special one. Iwan Setiawan. Jadi seperti itu, yang jelas seperti tadi saya sampaikan sama Reja bahwa sebenarnya saya nggak ada berpikir oh saya harus bikin dia seperti ini seperti Mourinho, nggak ada. Nah, tapi yang saya bilang tadi semuanya berjalan secara alami. Inilah Iwan Setiawan. Dan itulah Iwan Setiawan. Ya. Apa yang keluarkan tidak ada sangkut pautnya tentang Nggak siapa ada. itu Mourinho dan apa itu coach ciptakan sendiri. Nggak ada. Tidak ada. Karena seperti ini, ja. Ya, Coach. Mungkin kalian bisa coba melihat konflik-konflik saya. Oke. Lihat konflik-konflik saya. Sekarang saya pernah bikin statement di salah satu stasiun televisi yang membuat profilnya saya. Terus di situ juga disebutkan tentang bagaimana saya diklaim sepertinya Mourinho Indonesia. Saya sampaikan bahwa sekarang saya balikin. Pelajari dulu konflik saya, sekarang saya balikin sama kalian yang menilai. Oke. Yang menilai. Karena saya melihat kadang-kadang orang-orang munafik. Banyak munafik ya. Oke. Ini di garis bawahi. Saya Bismillah, saya mencoba untuk membahasakan ini dengan bahasa dengan segala kerendahan hati. Oke. Di satu sisi publik, stakeholder, semualah pemerhati sepak bola, pengamat gitu ya. Di satu sisi selalu bikin statement, selalu menyampaikan berita-berita tentang ketidakjujuran, ketidakbenaran sepak bola Indonesia. Oke. Ya, pasti Reja banyak berbaca berita itu. Betul. Orang yang mengangkat bahwa ketidakbenaran sepak bola Indonesia. Ya, Betul. banyak. Banyak sekali. Tidak bisa dipungkiri. Makanya tadi saya bilang munafik. Orang semuanya tahu bahwa sepak bola Indonesia perlu ada perbaikan. Sekarang ada saya yang berada dalam lingkungan itu yang punya konflik dengan sepak bola Indonesia. Tapi habis itu dibilang saya kontroversi yang konotasinya adalah negatif. Oke. Nah, ini kan munafik. Di satu sisi mereka menyampaikan bahwa sepak bola Indonesia tidak jujur, sepak bola Indonesia perlu ada perbaikan, sepak bola Indonesia tidak fair. Betul. Ya kan? Padahal pada saat itu coach sendiri menyuarakan hal itu ya, Coach. Ya, salah satunya. Contoh misalnya konflik-konflik saya dengan supporter misalnya. Oke. Sekarang kita balikin sepak bola Indonesia, bagaimana Reja tahu apakah supporter di Indonesia memiliki edukasi, punya mestinya para supporter harus mendapatkan edukasi tentang sepak bola itu sendiri. Dalam hal apa, Coach? Ya karena menurut saya kita tahulah ya, supporter kadang-kadang terlalu jauh mengintervensi manajemen. Setuju ya? Ya, Setuju. menjadi pelatih mungkin. Ya, makanya Oke. supporter di Indonesia salah satunya yang saya bilang perlu mendapatkan edukasi adalah terlalu jauh mengintervensi manajemen yang sampai akhirnya masuk ke ranah teknis, di mana yang paling paham itu adalah seorang coach. Oke. Ya, ya kan? Jadi saya nggak cerita balik lah, konflik demi konflik saya semuanya seperti sama bonek sebenarnya berawal dari situ. Oke. Itu berawal dari situ. Ya, dimana mereka tidak terpuaskan dengan pemain-pemain yang Dan apa yang ingin diharapkan Ya, Coach ya. Ya, karena sebagaimana kita tahu juga pastinya semua supporter selalu pengen menang, tapi sebetulnya menang dan hal kalah itu adalah sebuah pertandingan ya, Coach ya. Kalau nggak ada menang, kalau semua menang nggak mungkin. Ya. Dalam sepak bola nggak mungkin Ya. semuanya menang ya. jadi ada yang menarik lagi. Apa tuh, Coach? Ya, ini kembali data, saya sampaikan data. Oke. Semua pelatih-pelatih di Indonesia umumnya
diputus kontrak di tengah jalan karena bermasalah dengan prestasi. Prestasi, betul. Setuju ya? Setuju. Tapi Reza lihat yang namanya Coach Iwan Setiawan bukan bermasalah dengan prestasi. Tapi selalu dengan selalu dengan ya tadi saya bilang, contoh saya di Persebaya kita baru juara di turnamen pramusim dengan Dirgantara. Hari pertandingan pertama di kompetisi saya udah dihujat. Iwan out. Hari pertama pertandingan. Ya, what's wrong? Ada apa dengan bonek? Ada apa dengan kalian boys? Gitu kan? Seperti ada yang aneh ya Coach. Nah, jadi tadi makanya saya bilang saya juga ngikutin dari media-media yang tadi saya bilang mungkin berawal dari ketidakpuasan mereka terhadap rekrutmen pemain. Ya, tapi kembali lagi akhirnya Persebaya juara. Alhamdulillah, walaupun saya keluar diterusi sama si pelatihnya, Fredo apa siapa ya, diterusin sama beliau dengan memaksimalkan semua pemain-pemain yang saya. Siapa yang tidak kenal Miswar itu? Ya, siapa yang nggak tahu Miswar, siapa yang akhirnya nggak tahu Irfan Jaya, siapa yang nggak kenal Hidayat, semua itu. Termasuk yang anak-anak Surabaya adalah pemain yang memang saya seleksi, semuanya. Ya, Coach, ini adalah hal yang tentunya saya ingin sampaikan. Ada karakter terbalik, yaitu 180 derajat ketika saya mengenal Coach. Saya juga tidak tahu ternyata Coach selama ini yang saya tahu Coach adalah orang Medan ya Coach ya. Tapi ternyata lahirnya di Medan ya? Lahir di Medan tapi lahir di Medan tapi tumbuh kembang di Aceh. Di sana, ya. Di sana. Oke. Nah, sebagaimana saya tahu Coach ya, ini ada hal yang sangat berbanding 180 derajat Coach. Coach saya lihat di lapangan penuh kontroversi, penuh dengan ego yang cukup besar. Tapi Coach, saya lihat ketika kita ngopi bersama, Coach sungguh bersahabat, dan Coach saya lihat dekat dengan keluarga. Ini yang mungkin teman-teman juga nggak tahu Coach. Saya bingung ini. Seperti tadi saya bilang, semuanya berjalan secara alami. Secara alami. Jadi kadang-kadang memang saya juga harus ada beberapa waktu yang lalu saya baca berita tentang saya. Kadang-kadang media juga saya melihat nggak fair, ya nggak jujur. Ya, tapi saya pikir semuanya lah. Orang juga pasti akan melihat. Siap. Nggak semua orang itu tidak semua orang tidak tahu. Jadi banyak juga orang yang tahu tentang sepak terjang dan prestasinya saya. Dari Iwan Setiawan. Tapi yang saya selalu lihat, apalagi di bio Instagramnya Coach, Jerman Coach. Wow, that's it. Apa Coach? Apa makna dari Jerman ini bagi Coach sendiri? Jerman. Jadi kalau saya cerita Jerman langsung saya naik begini. Karena saya berpikir bahwa Jerman adalah lambang integritas. Integritas. Kita kembali dulu ke kenapa saya bilang Jerman, karena saya mungkin bisa salah, orang punya favorit masing-masing. Betul. Berbeda ya. Tapi kenapa saya suka Jerman? Karena di mata saya Jerman adalah sebuah negara yang cukup menjunjung nilai-nilai independensi. Jadi kalau Jerman bilang dia adalah merdeka, dia merdeka dalam semuanya, dalam semua hal, ya. Terus apa yang membuat saya bangga dengan Jerman? Mungkin kalian juga setuju dengan saya bagaimana Jerman itu adalah sebuah negara di mana semuanya adalah menjunjung nilai-nilai sportivitas. Tapi orang Jerman adalah orang-orang yang punya fanatisme yang tinggi. Ya, nanti saya hubungkan dengan integritas tadi, ya, sesuai dengan profesinya saya sebagai pelatih. Ada cerita menarik tentang olahragawan-olahragawannya, atlet-atlet yang berasal dari Jerman. Kita bisa lihat sejarah di mana mereka adalah atlet-atlet yang punya mentalitas yang luar biasa. Ya, kita katakan Boris Becker, usia 17 tahun juara Wimbledon. Ya, terus banyak atlet-atlet Jerman yang lain yang terkenal dengan karakternya yang kuat, pantang menyerah, disiplin, ya.
Terus jadi saya berpikir inilah sebuah integritas, di mana kita juga tahu bahwa Jerman adalah negara yang sangat jujur. Itu yang penting, ya, jujur. Jadi integritas itu adalah basic dari apa? Mentalitas seorang pelatih. Sekarang kita bayangin, kita punya ilmu sehebat apapun, tapi kalau kita tidak punya integriti, kita tidak bisa berjalan dengan ilmu yang kita punya. Karena di dalam integritas di situ sifatnya adalah pada saat kita menjadi pemimpin, kita harus kuat mendrive orang-orang harus bekerja seperti maunya kita. Ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Apalagi di Indonesia ya, Coach. Ya, apalagi di Indonesia. Wow. Jadi Reja boleh lihat lagi kembali bagaimana saya bersikap dalam sebuah klub. Saya selalu menjunjung nilai-nilai integritas dari seorang coach. Wow, luar biasa sekali. Ya, jujur, komitmen. Ya. Dalam hal ini jujur apa? Jujur pada saat kita membuat satu taktikal, ya, kita jujur bahwa ini adalah yang terbaik. Orang harus ikut dengan kejujuran ini. Itulah integritas. Ini nggak mudah, apalagi di Indonesia banyak pemain-pemain yang jujur aja masalah mental sangat berperan besar. Pemain Indonesia cepat sekali berpuas diri. Itu mental orang Indonesia. Makanya saya setiap pegang tim, walaupun kalian lihat saya selalu berkuar-kuar di luar seolah-olah saya seorang pelatih yang sombong, tapi sebenarnya ke internal saya harus selalu menekankan di tim bahwa kalian harus humble. Karena saya berpikir dengan humble, maka di situ akan punya ledakan motivasi. Pada saat kita humble, kita menempatkan dirinya kita adalah sebagai underdog. Pada saat kita menempatkan diri kita sebagai underdog, maka di situ akan punya motivasi yang lebih luar biasa lagi. Amin, insya Allah. Wah, luar biasa sekali. Oke, Coach. Jadi Jerman adalah lambang integritas. Best, luar biasa sekali. Oke, Coach, panjang sekali perbincangan kita pada sore kali ini, Coach ya. Tapi karena memang mengingat waktu, Coach, saya ingin ngajak Coach. Ini kita tanya jawab cepat dan Coach silakan menjawab saja. Oma. Ya, silakan Coach. Oke, yang pertama, Belanda atau Jerman? Jerman. De Jack atau Pusamania? Pusamania. Miswar atau Diego Michel? Sayang dua-duanya. Gak boleh dong, harus satu. Miswar atau Diego Michel? Udah lanjutin. Gak boleh. Oke, susah ya sepertinya Coach ya. Oke, Borneo apa Persiraja? Borneo. Terakhir tuh, kopi Sanggar apa kopi hitam? Sanggar. Oke, luar biasa. Coach Iman Setiawan, tepuk tangan sekali lagi. Coach, terakhir, adik-adik kita di Aceh, Coach. Ya. Kira-kira Coach, saya ingin tentunya di Restock Football ini adalah bagaimana anak-anak muda depan. Saya ingin seperti Miswar, saya ingin bisa melihat seperti Miswar. Saya ingin lihat mereka nanti seperti Miftahul Hamdi, Coach. Apa Coach pesan dari Coach untuk anak-anak muda ini? Ya. Saat ini kita juga lagi persiapan untuk di PON ya. Di PON, betul. Ya, saya pribadi juga berdoa mudah-mudahan tim ini bisa sukses. Amin. Ya, apalagi kita saat ini ditangani oleh pelatih hebat Fatri Husaini. Betul. Ya, tapi saya ingin memberi sedikit nasihat buat adik-adik pemain bola Aceh bagaimana supaya kalian bisa mewujudkan mimpi kalian pergi ke sampai top level sepak bola Indonesia. Betul. Ingat, di sini kalian harus belajar banyak karena salah satu persoalan pada saat kita ingin berbicara tentang pembangunan youth development, pembangunan pemain-pemain usia muda, yang pertama-tama dilakukan harus adalah pembangunan coach-coachnya dulu. Nah, saya melihat jujur aja di Aceh sangat minim pelatih-pelatih yang punya lisensi baik. Jadi di sini artinya apa sangkut pautnya dengan pemain-pemain muda ini? Pemain-pemain muda Aceh saya melihat karena memang Aceh adalah salah satu provinsi yang menurut saya punya talent hebat di sepak bola. Nah, begitu juga persoalannya.
Aceh hanya bermain mengandalkan talent, sementara itu tidak cukup dalam sepak bola. Jadi itu juga yang akan menjadi, saya kira menjadi PR untuk Coach Fakri Husaini di dalam menangani tim PON. Karena ada yang terpenting pada saat kita berbicara sepak bola, kita berbicara tentang 3 main moment. Oke, apa itu? 3 faktor penting dalam sepak bola. How to defend, transisi, dan how to attacking. Ya, bagaimana kita belajar prinsip-prinsip bertahan dan transisi, bagaimana kita belajar tentang prinsip-prinsip menyerang dan transisi. Nah, dalam hal ini basicnya adalah individual tactical. Ini yang menjadi persoalan anak-anak Aceh. Jadi kalau Reza tahu, anak-anak Aceh hanya mengandalkan talent, main bolanya talent, tapi pemahaman principle of play-nya, pemahaman prinsip-prinsip bermain bolanya sangat rendah. Masih jauh. Jadi ini PR. Jadi sama sepertinya persoalan sepak bola anak muda Aceh sama seperti persoalan sepak bola Indonesia. Pada saat Luis Milla datang, pada saat Sintayong datang, sekarang melihat pemain Indonesia problem dalam hal taktikal. Sama seperti yang disampaikan oleh Dennis Wise, ya, technical director di Garuda Select yang di Inggris. Dia bilang persoalan pemain Indonesia adalah lemah dalam hal taktikal. Sama, begitu masuk ke Aceh itu lebih parah. Parah banget. Berarti di sini juga ada peran penting dari seorang pelatih atau dari SSB itu ya, Coach ya? Betul. Jadi dalam hal ini saya kira sekarang saya juga ada di Aceh, jujur aja, insya Allah saya siap membantu. Karena di sini saya pikir punya nilai ibadah yang tinggi ya kan. Luar biasa, berarti ini hal yang akan Coach salurkan nanti. Betul. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kalau ada wadah atau apapun lah namanya lembaga yang ingin menyelenggarakan, saya siap membantu. Misalnya kita mengadakan sosialisasi knowledge kepada pemain-pemain, saya siap untuk memberikan coaching clinic. Betul sekali. Saya lihat bagaimana coach datang setiap ke tempat-tempat pertandingan yang ada di Aceh, bahkan sampai ke Aceh Utara ya, Coach ya. Wow, luar biasa. Walaupun terkesan kadang-kadang nanti akhirnya saya seperti murah. Ini Coach Iwan pelatih besar di Indonesia, dia punya profession tapi dia masuk kampung. Tapi buat saya bukan itu. Apa, Coach? Tapi buat saya yang terpenting adalah ibadah. Pada saat saya pergi ke kampung-kampung, insya Allah saya akan bisa membantu anak-anak kampung untuk menjadi pemain hebat. Wow, luar biasa sekali. Itulah seorang sosok Coach Iwan Setiawan yang tentunya masih jarang banget teman-teman ketahui, dan inilah Coach Iwan Setiawan yang dengan integritasnya untuk sepak bola Indonesia. Oke, Coach, terima kasih banyak obrolan kita. Semoga kita bakal jumpa lagi, Coach. Tentunya ini bukan terakhir, semoga ini dari awal dan terus akan terus terjalin. Insya Allah kita bincang-bincang dalam topik yang berbeda. Mantap sekali, luar biasa. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman football lover yang sudah menyaksikan tentunya ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like, dan jangan lupa juga di komen ya, karena komen hal itu semua gratis. Dan terima kasih banyak tentunya untuk semua yang telah mendukung Restock Football. Pada hari ini kita udah bincang-bincang sama Coach Iwan Setiawan, dan kira-kira ke depan bakal sama siapa lagi ya. Pokoknya saksiin terus di Restock Football di channel YouTube kita. Oke, kalau gitu saya Sultan Sareza dan tentunya dengan Coach Iwan Setiawan, kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, keep sporty, and keep the faith.